belum punya putra, putranya yang sudah punya putra tambah lagi putranya, nanti itu ya itu akhir depannya. Baik teman-teman, apa namanya? Ini kira-kira kelihatan ya? Yang harus kita cermati, jadi kita pahami yang pertama di sini. In science, no matter how spectacular the results are, the work is not completed until the results are published. Artinya Result. jadi jarang yang mengatakan seberapa hebatnya hasil penelitian, ya. Tapi karya itu dikatakan belum selesai ketika belum dipublikasikan. Jadi kalau dia penelitian yang keren-keren kayak apa, kita mau mengkaji apapun wow apapun hasilnya, tapi ketika hasil atau laporan penelitian itu atau hasil tulisan itu hanya kita baca atau mentoke, kalau mahasiswa yang baca adalah mahasiswa dan pembimbing, mau tambah lagi paling tambah dengan penguji tesis. Setelah itu selesai, what is that goal? It's not enough. Itu menjadi tidak cukup. Maka harus kita publikasikan, harus kita kenalkan kepada orang, kita kasih tahu kepada orang. Nah di sini harapan kita semuanya tentunya teman-teman mengerjakan tesis itu kan berdarah-darah ya, dari segi tenaga, dari segi pikiran, dari segi waktu. Nah itu kan habis-habisan. Masuk berarti mau mesti di perpustakaan loh, cek mau coba yang baca siapa ketika saya di perpustakaan. Disitulah ide kita harus melakukan publikasi. Nah, dan di sini tantangannya ya, ketika kita melakukan penelitian, karena hakikatnya menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi adalah melakukan suatu penelitian. Jadi menulis laporan penelitian sama dengan menulis skripsi, tesis, dan disertasi susah, bilang ya. Masih ditambah surat bikin di jurnal di Oktober tidak tahu, tambah susah lagi. Dan terlalu sulitnya alasannya saya tidak punya waktu. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini yang bekerja, saya sibuk kalau hari-hari harus ngajar sampai rumah capek, atau mungkin yang sudah menikah, sudah punya putra, sampai di rumah family time dan sebagainya. Alasan untuk tidak punya waktu. Iya, mahasiswa itu andalannya satu, alasan, wakil itu, ya, selalu punya alasan. Tapi dosen jauh lebih pintar dari alasan. Ya, jadi kami lebih menang dari teman-teman mahasiswa. Walaupun kadang menangnya hanya kenal satu malam, kita mau baca, tapi teman-teman mahasiswa biasanya nggak mau baca, sehingga kami tetap lebih menang. Atau mungkin alasannya tadi, saya belum punya penelitian seperti Prof. Asma bilang tadi, ya, bahwa subjek penelitian itu nggak harus wow, tapi kita bisa mencermati sesuatu yang sederhana yang ada di sekitar kita gali dan dianalisis mendalam. Nah, mendalam itu gimana? Mendalam itu nantinya adalah kita mampu membandingkan apa yang kita tulis dengan apa yang sudah ditulis oleh orang lain. Jadi tidak mengatakan bahwa tulisan saya ini adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Wow. Padahal data itu sudah banyak, ya. Dan banyak juga mahasiswa yang biasanya itu, kalau saya tanya, kok berbagi satu coba, Mas? Susah untuk nyari referensi. Di perpustakaan nggak ada, tentang ini nggak ada, dan nyarinya di mana? Nah, hari ini nggak boleh ada alasan susah mencari referensi. Setiap hari kita membawa smartphone kan, namanya saja smartphone, berarti teleponnya pintar, HP-nya pintar. Tapi pintar ketika dia dimanfaatkan menjadi pintar. Nah dari situlah kita pakai Google. Google itu memang paling pintar, tapi lebih pintar manusianya. Nah di situ kita bisa cari segala sesuatu sekarang di era disrupsi 4.0 ya. Everything is online. Segala sesuatu online. Nanti tinggal bingung caranya ngadu Google ini tak boleh apa. Nanti akan saya berikan beberapa sumber-sumber portal jurnal yang juga.
dapat. Alasannya juga mungkin yang sudah ya karena nggak sempat tulis dosen dulu atau guru biasanya gitu. Di kantor saya sibuk dengan administrasi nggak sempat tulis. Kemudian kalau sudah sampai rumah, saya capek kalau sudah sampai rumah, ngantuk dan sebagainya. Atau saya lebih mengutamakan mengajar, itu kalau mungkin yang pekerjaan yang mengajar. Atau saya sih nggak ambisius, yang penting saya selesai, kalau selesainya 14 semester juga yang penting selesai, kalau sama-sama ya dan sebagainya. Dan kenapa kita perlu melakukan publikasi? Banyak alasan, bisa jadi nasionalisme, karena saya merasa kita perlu tadi kajian tentang pensi, dengan pensi itu punya orang Indonesia. Nah, saya harus menunjukkan bahwa pensi itu adalah simbol dari Indonesia, maka muncullah nasionalisme. Atau memang mau diseminasi hasil penelitian, atau ingin mengkontribusikan kehidupan dan sebagainya. Tapi di sini ada yang paling penting untuk kita, khususnya teman-teman mahasiswa, lulus S2. Sehingga itu sebuah kewajiban yang tidak bisa ditolak. Nah, arah nolak juga usah pengen lulus. Ya. Jadi ketika menolak ya dan tidak lulus itu sebuah kewajiban, bukan sebuah pilihan. Maka dari itu mau tidak mau kita harus tahu bagaimana menulis. Dan ada sebuah pertanyaan, ya, apakah mungkin saya menerbitkan artikel di jurnal terakreditasi nasional? Nah, kalau saya tanya sama teman-teman, is it possible? Mungkin kan kalau kalian menulis? Mungkin possible. Why not? Ya, kenapa enggak mungkin? Ya, semuanya masuk, pasti bisa. Baik, nah ini ya akhirnya harus kita mulai teman-teman semua tingkatan jurnal. Ya. Jadi jurnal yang dimaksud dengan jurnal adalah bentuk publikasi yang bersifat reguler, bisa jadi bulanan, bisa jadi per 6 bulan, bisa jadi per tahun. Ya. Dan jurnal itu bisa online, bisa printing. Kalau di kami aturan SITA 1 sampai 3 berlaku, yang penting adalah jurnal itu diterbitkan online. Nah, jurnal itu punya tingkatan. 1, jurnal internasional. Dikatakan jurnal nasional, 1, penulis di jurnal tersebut minimal dari 2 institusi yang berbeda. Nah, ya. Dan yang kedua, editor jurnal juga berasal dari 2 institusi yang berbeda. Ya, nanti saya tunjukkan contoh jurnal. Sudah punya gambaran belum? Melalui berarti Pernah. atau saya skip dulu di bagian mana ya? Yang di sini prodinya apa saja Bu? PAI, ES, Hukum Keluarga Islam, PBA. Oke, nah ini ada contoh yang pas banget buat teman-teman PBA. Jadi ketika masuk ke Google, tulislah register jurnal, maka akan muncul seperti ini. Nanti saya bagi naskahnya, ya, silakan dibaca jika memang diperlukan. Nah, inilah yang dikatakan jurnal. Ya, kita ketemu nanti di sini ada kumpulan, ada menu-menu yang bisa kita baca dan maaf saya Pak berdiri aja ya. Baik, nah jadi di sini kenalilah kalau teman-teman PBA berarti kan bahasa, maka carilah jurnal yang tentang bahasa. Jadi ini adalah salah satu contoh jurnal bahasa. Nah, ketika kita mau tahu apa level dari jurnal itu, cara ngeceknya di sini ada tulisan archives. Dibocor bahasa Inggrisnya itu archives. Tapi kalau yang orang Indonesia akan membaca archive. But this one is archive. Nah, di archive atau archive ini kita karena kita akan tahu siapa sih yang menulis di situ. Kalau mau tahu editornya, maka di bagian sini ada editorial fee kita lihat. Tapi mungkin kalau kalian misalkan dari 2019 level nasional tingkat berapa kayaknya belum terlalu ditingkatkan sih Bu. Di kami seperti itu
jurnalnya kita lihat bentuknya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, apakah menerima bahasa Arab atau tidak dan sebagainya. Nah, barulah akhirnya kita memilih jurnal tersebut. Jurnal register ini di sini ada kata Sinta. Sinta 2 berarti dia adalah jurnal nasional tingkat 2. Ya, atau kalau zaman dulu adalah akreditasi B. Nah, dari sini. Nah, jadi jurnal itu nasional, kemudian nasional akreditasi. Kalau nasional, dia sekedar nasional sudah punya ISSN, itu syaratnya. Ya. Terus ketika internasional terakreditasi dan sudah diakreditasikan sehingga punya kata Sinta. Kalau masuk Sinta itu mesti nasional terakreditasi. Tapi kalau nggak ada Sinta ya berarti bukan terakreditasi. Nah, nanti saya kasih tahu si Sinta itu kayak apa. Ada jurnal internasional. Kalau internasional itu berarti penulis minimal dari 2 negara. Ya, editor minimal dari 2 negara. Itu kriteria internasional. Ya. Internasional berprestasi ketika dia terindeks Scopus atau Web of Science atau indeks Copernicus. Sedikit bukan konsep bahasa internasional itu saja. Tapi setidaknya kita tahu ternyata jurnal itu punya tingkatan, punya macam-macamnya. Dan izin ada pada yang terakhir ini jurnal internasional bereputasi karena terindeks oleh Scopus di Q1. Apa sih Q1? Q1 itu tingkatan jurnal paling atas di tataran dunia. Dan kita satu-satunya izin itu satu-satunya jurnal Q1 di Indonesia. Jadi kita itu ada 36 jurnal yang terindeks internasional bereputasi dan izin adalah satu-satunya. Yang terakhir kemarin di awal Februari kami menempati peringkat kedua di Asia untuk bidang penelitian. Tanpa saya melihat ke bawah atau mengunderestimate atau melihat inferior ke teman-teman, saya sangat yakin mungkin di sini pun ada yang bisa masuk di bagian internasional bereputasi, siapa tahu, ya kan? Jadi jangan menganggap bahwa mahasiswa S2 itu nggak bisa nulis di jurnal internasional bereputasi. Dosennya kalah kalahin aja. Ya karena dosennya nggak sempat, sering ngajar, sibuk dan sebagainya. Mahasiswa yang masih punya waktu bisa mulai menulis. Baik, selanjutnya, nah inilah yang dikatakan dengan Sinta. Jadi cara yang paling mudah kalau teman-teman misalnya saya penelitiannya adalah tentang hukum keluarga Islam. Masuklah dulu ke Sinta, ini alamatnya sinta2.respectively.journals. Di sini ada pilihannya, ya. Nanti masuklah ke jurnal atau langsung pakai link ini. Nah, di sini ada kolom search atau bahasa Indonesia. Jadi cari atau lebih mudah bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Nah, apa yang kita mau kita masukkan di sini. Ya, jadi saya tadi hukum keluarga Islam, masukkan di sini kata kuncinya hukum keluarga Islam. Maka selanjutnya akan muncul macam-macam jurnal terkait dengan bidang tersebut. Yang mau bahasa Arab, tuliskan di sini bahasa Arab. Atau kalau kita sudah tahu bidang kita apa, yang saya kaji dalam bahasa Arab adalah tentang misalnya kesesuaian gramatika antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Masukkan saja di situ kata gramatikal atau apapun kata kuncinya, maka akan ada list of journals di sini. Akan ada banyak jurnal yang muncul di situ. Nah, tinggal kita pikirkan kira-kira kalau kualitas tulisan saya seperti ini, apakah saya mau di peringkat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Batasannya 6, 1 sampai 6. Di sini sampai Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, 5, 6. Diklik per ini bisa, diklik melalui browse di situ pun bisa. Nah, itu cara untuk tahu jurnal itu apa saja. Di Yayasan 3 sendiri, kami punya 16 jurnal.
11 diantaranya sudah terakreditasi nasional, 1 SITA 1 SITA 4, sisanya belum terakreditasi karena belum cukup umur, baru 1 tahun dibuat. Nah, jadi monggo nanti bisa masuk ke Yayan Salatiga juga. Jadi jurnal Yayan Salatiga maka akan banyak pilihannya. Di Yayan itu ada banyak jurnal juga. Ada berapa? 18 tahun lebih banyak. Berapa yang terakreditasi, Mas? 11. Berarti yang 7 yang belum terakreditasi. Ini nanti bisa menjadi sebuah tempat untuk kita saling mengirim naskah. Teman-teman dari Yayan Metro bisa mengirim naskah ke Yayan Salatiga. Yayan Salatiga bisa mengirim naskah ke Yayan Metro. Karena akan menjadi nilainya apa? Kurang ketika alma maternya situ, ngirimnya di situ. Itu jurus mampu kalau sudah terpaksa tidak ada tempat lagi untuk publikasi, ya. Karena kualitas jurnal itu akan dilihat dari siapa sih yang menulis di situ. Kalau semuanya dari dalam internal, maka nilainya jurnal menjadi kurang baik. Nah, tapi monggo ini sebuah pilihan, setidaknya teman-teman tahu bahwa ini loh, kalau kita mau cari jurnal di Indonesia, ini hanya di Indonesia. Kita bisa menggunakan portal Sinta. Sekarang ada alamat barunya, tapi pakai alamat yang lama masih bisa. Ya, ya ini masih sama. Nah ini jurnal internasional. Kalau mau jurnal internasional itu lihatnya pakai alamat www.scopus.com. Ya, scopus.com itu kata kuncinya. Maka nanti akan muncul sama juga di sini. Tinggal kita tulis title, enter code-nya di sini, enter title. Bedanya, jurnal nasional kita bisa menggunakan kata kunci pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di jurnal internasional menggunakan Scopus, jangan pakai kata kunci bahasa Indonesia, nggak nemu nanti. Ya, sehingga kita pakai kata language, Arabic language, atau Islam family, atau di Islam education bagian PAI. Maka nanti akan banyak sekali di situ macam-macam jurnal dan juga naskah. Nah, itulah yang dikatakan dengan tadi Pak Dr. Nur Sigit, miskin ketika manusia hanya belajar dari manusia. Ya, karena hakikatnya manusia bisa belajar dari banyak hal, dan salah satunya adalah menggunakan internet. Kita belajar banyak, kita membaca banyak naskah dari. Nah, ketika di sini akan muncul jurnalnya, kita buka di situ ada banyak referensinya. Biar tulisan kita bagus, ambillah referensi dari minimal 10 tahun terakhir. Dan cara untuk membaca tulisan jurnal itu, yang pertama itu baca judulnya dulu, sesuai format dengan apa yang kita inginkan. Kalau sesuai, lanjut. Kalau nggak sesuai, nggak usah dibaca lagi. Biasakan baca mulai dari judul. Setelah judul apa yang dibaca? Abstrak. Abstrak dulu dibaca, karena abstrak adalah perasan dari isi naskah. Kalau memang kita menemukan apa yang kita butuhkan di situ, barulah kita baca isinya. Kalau tidak, nggak usah dibaca, tinggal lagi. Nah, untuk menambah referensi, kadang kita tidak harus membaca isi naskah secara utuh, cukup baca abstraknya. Jika memang kita, misalnya ini membahas tentang perawatan jenazah, modifikasi perawatan jenazah ala apa misalnya begitu. Nah, di abstrak ternyata membahas tentang hal tersebut, maka ketika kita menulis tesis, banyak penelitian atau beberapa ahli telah melakukan penelitian terhadap modifikasi perawatan jenazah ala X. Cukup di belakang munculkan nama-nama penulisnya dan tahunnya, kemudian diambil referensinya, tanpa kita harus baca isinya, tidak apa-apa. Itu menjadikan kita kaya dengan referensi. Nah, nanti kalau kita membutuhkan naskah itu lebih lanjut lagi, baru jelas beberapa yang memang penting untuk dibahas lebih lanjut. Kalau enggak, cara memakai referensi yang tadi dibaca judulnya, kemudian dibaca abstraknya, dan memang kira-kira kita butuh ya kita gunakan. Nah, ini adalah jurnal Yayan Salatiga. 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 Ini adalah jurnal Yayan
Baik, ini masih sama, ini posisi jurnal kita. Nah, sekarang di sini, where are you in the publication? Ini teman-teman semester berapa? 4. Semester 4, berarti sudah mengajukan proposal semuanya? Sudah. Maka kalau ada pertanyaan seperti ini, where are you in the publication? Satu, I'm still thinking about writing. Saya masih berpikir apa yang mau saya tulis. Kalau sudah proposal berarti nomor 1 sudah selesai semua ya? Sudah. Tahu apa yang akan ditulis ya? Ya. Oke, yang kedua, I have just started reading about this topic. Saya baru mulai baca topik-topik yang akan saya teliti. Sudah pada baca? Sudah. Oke, sudah nih Pak Suparto. Yang sebelah sana sudah belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Yang ketiga, I am in the process of writing a journal manuscript. Sudah ada yang mulai menyusun jurnalnya? Belum. Jadi sedikit kok yang sama belum. Baik. Nah, kalau di kami aturan Yayasan Salatiga bahwa jurnal yang dipublikasikan, artikel yang dipublikasikan di jurnal tidak harus dari tesis. Tapi intinya bahwa penelitian apapun yang dilakukan dalam masa studi di semester berapapun itu boleh diajukan sebagai syarat untuk mengambil ijazah. Nah, monggo nanti dengan yang mungkin seperti itu sama gitu, jadi nggak harus dari tesis. Karena kalau dari tesis logikanya itu akan memperlambat mahasiswa nunggu tesis selesai, berarti harus sampai di sini dulu sudah menyelesaikan tesisnya. Habis tesis itu baru diperas menjadi sebuah artikel jurnal. Nah, kan jadi nggak situ wisuda. Nah, suwi karena apa? Jurnal itu terbitnya nggak setiap saat sama yang lain enggak, tapi punya jadwal sesuai dengan jadwal mereka. Nah, maka dari itu, kalau kami sarankan ya bahwa ketika mau menulis naskah jurnal tidak harus dari tesis, tapi kembangkan tugas-tugas perkuliahan. Mulai dari semester 1 sampai semester 3 ya, ada teori. Nah, mesti kan ada tugas-tugas akhir dari dosen, mungkin ini research, mungkin observasi apa. Nah, itu kalau dikembangkan, diperkaya dengan referensi yang dilihat dari mana tadi, dilihat dari Sinta misalnya. Nah, itu menjadi kaya, kita tulis secara baik, ikuti apa namanya yang disarankan oleh si jurnal, kita publikasikan sehingga tesis selesai, jurnal sudah siap, tinggal daftar munakosah dan wisuda. Dan selesai wisuda bisa langsung mendapatkan ijazah. Ijazah. Ya, karena beberapa mahasiswa itu komplain, aturan jurnal itu memperlambat kelulusan. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka berpikirnya bahwa itu harus dari tesis. Baru dipikir tesisnya rampung, pikirnya kalau tesisnya udah selesai baru dipikirkan. Nah, maka dari itu mumpung masih ada waktu, teman-teman bisa mungkin mengulik-ulik kembali tugas-tugas dari dosen. Kalau ada yang memungkinkan dipercantik, diperkaya referensinya, tulis aja yang bagus, kirimkan ke jurnal. Baik, dan kalau ini kita sekarang tidak pada jurnal, tapi kita kembali ke tesis pun atau ke jurnal juga bisa. The purpose of research is not to solve all problems. Tujuan dari penelitian itu tidak untuk menyelesaikan semua masalah. Ya, pengennya ini nanti gimana pendapat? Misalnya ada permasalahan tentang kalau Pak Widi tadi perceraian terhadap jadi efek perceraian terhadap pendidikan keagamaan anak. Nah, pengennya nanya, dan nanti tetangganya gimana responnya? Dan nanti orang tuanya gimana responnya? Dan nanti sekolahnya gimana responnya? Semua pengennya dibahas, semua yang diteliti itu menjadi salah. Karena riset itu tidak untuk menjawab semua pertanyaan. Ya, kalau hanya ingin tahu tentang apa efeknya atau impactnya dari perceraian pada pendidikan anak, dia fokuskan pada anak tersebut, galilah secara mendalam, ya, bukan dengan malah mencari pertanyaan yang
macam-macam. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dan publishing is a mental game. Baliknya ke jurnal kalau di sini. Ketika teman-teman sudah punya naskah, ya sudah siap ditulis, menurut saya ini prosesnya sudah bagus. Mungkin dikonsultasikan sama pembimbing akademik, pembimbing skripsi. Kalau mahasiswa bimbingan saya, biasanya akan saya tawari, ini mau dipublikasikan ke jurnal atau cukup seperti ini saja. Jika iya, maka akan saya dampingi. Nah, bisa silahkan berkonsultasi. Atau yang tidak dari hasil tesis pun ada tugas-tugas perkuliahan dikonsultasikan dengan dosen. Saya yakin dosennya senang diajak konsultasi. Saya penting tidak memaksa. Pas dosennya nggak bisa, ini kan saya harus seperti begini. Nah, gimana kalau begitu? Jadi kita harus pahami kesibukan masing-masing. Nah, ketika kita kirim ke jurnal itu sebenarnya sebuah mental game. Karena apa? Jangan berpikir submit ke jurnal atau kirim naskah ke jurnal itu mesti diterima. Bisa jadi ditolak. Kenapa ditolak? Karena mungkin kesalahan kita. Di situ jurnalnya mengatakan only English manuscript is accepted. Hanya menerima naskah berbahasa Inggris. Lah kok kita kirimnya bahasa Indonesia, ya otomatis akan ditolak. Atau mungkin salah tema. Jurnal itu membahas tentang pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam, tapi dia menuliskan hanya pada pendidikan menengah ke bawah atau mungkin pada madrasah dan SD. Lah kok penelitian kita tentang pendidikan agama Islam di madrasah aliyah kan tidak sesuai, ya akhirnya kita pun akan ditolak. Nah, itu yang harus kita pahami dan kita kenali apa sih yang menjadi prasyarat jurnal tersebut. Nek ditolak harus sabar, ya. Jadi ditolak itu biasa. Ditolak karena ada kekurangan kita perbaiki, cari jurnal yang lain lagi. Sama kayak Prof tadi, ditolak satu cewek, cari cewek yang lain. Ya, menolak cowok yang satu, carilah cowok yang lain. Nah, jadi jangan terus enggak lah, kalau nggak sama dia pokoknya saya nggak bisa hidup, saya mau gabung diri di bawah pohon cabai. Bukan menjadi keren. Nah, tapi pelajarilah apa kekurangannya. Kenapa kok saya ditolak sama cewek itu? Oh, menurut saya itu nggak pernah pakai parfum. Akhirnya besok jadi pakai parfum. Jadi kita kenali apa yang kekurangan yang kita miliki. Ya, tadi kata Mbak Husna, this is right. Research does not need to be perfect, but it needs to be efficient. Penelitian itu nggak butuh perfect, nggak butuh sempurna, ya. Tapi butuhnya efisien. Efisien berarti apa? Dari segi waktu efisien, dari segi materi juga efisien, ya. Dan ya, berarti selesai dengan cepat. Itu adalah ketika dari sebuah penelitian. Karena kalau kita mau perfect, ini saya kalau belum ketemu sama ulama X yang menjadi pentolan dari permasalahan saya nggak mau menyelesaikannya, saya nggak merasa puas. Dan kemudian baik terus sampai nggak jadi wisuda, malah jadi DPO, ya kan? Nah, ketika kita merasa ada yang kurang, munculkan nanti di recommendation atau di limitation bahwa penelitian saya ini atau hasil penelitian saya ini akan menjadi rekomendasi penelitian ke depan ketika kita bisa menambahkan ulama X sebagai role model. Itu munculkan bisa sebagai kontribusi pada penelitian mendatang, bisa sebagai limitasi. Ya, sehingga jangan berharap penelitian itu perfect. Kemudian kenapa? Di sini kita harus paham kita punya keterbatasan. Research interest and knowledge. Kalau saya itu hanya kuliah di PAI, maka ya saya nggak usah membahas tentang keagamaan, tentang bahasanya, tentang social workernya. Cukuplah saya di situ aja, yang penting selesai. Ya, so do not need to be perfect. Research buddies artinya itu teman-teman yang membantu penelitian kita. Penelitian kan nggak mungkin sendiri. Kita pasti butuh responden.
kita pasti butuh subjek, pasti ada pembantu peneliti. Ya, misalnya mau melakukan penelitian oleh observasi, kan kita butuh siapa yang mau kita observasi. Memang akan menjadi sempurna kalau yang bisa kita observasi adalah misalnya 1.000 orang dalam waktu sekian bulan. Nah, kita terganjal oleh time. Maka 1.000 itu biarlah sebagai populasi, kita ambil sampelingnya, kita ambil perwakilannya, tentu pakai ilmu. Orang asal dan kemudian mau lima di 10 aja. Ya, tapi kita ambil cara bahwa 10% dari populasi itu bisa digunakan minimal untuk ekstrak sosial science 10 sampai 20 atau 20 sampai 25%. Tinggal modelnya siapa yang digunakan. Jadi di sini kita keterbatasan time data allocation tadi, karena kita hanya punya waktu mungkin 1 semester maksimal 2 semester menyelesaikannya, maka tidak mungkin saya akan menjangkau seluruh wilayah di mungkin waktu. Maka saya akan mengambil tadi sampling-samplingnya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Teknologi. Nah, apakah kita menggunakan teknologi atau tidak? Bisa jadi teknologi itu menjadi sebuah hambatan, tapi bisa jadi sebagai sebuah titik yang mendukung. Advance, ya. Financial support ini yang paling penting. Ya. Kalau kita maunya di sini, wow, saya butuh 1.000 orang. Padahal responden itu kan tidak semuanya kita bisa dengan mudah free untuk bisa mengakses mereka. Jadi kita harus memberikan makan siang, atau kita memberikan terima kasih dan apa dan sebagainya. Kita butuh ke sana, kita butuh membuat sebuah aplikasi dan sebagainya. Itu butuh uang, ditambah suwe. Semakin lama SPP-nya semakin tambah. Nah, maka dari itu tidak harus perfect, tapi selesai dengan cepat dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Sedikit nanti saya di diklik kalau mau selesai ya. Nah, sekarang kita pada bagian bagaimana kita menyiapkan sebuah naskah. Maka yang pertama tadi, setelah buka Sinta, carilah jurnal sebelum di sini. Jadi kita pahami dulu tulisan kita tentang apa. Ya, jangan dibalik, boleh jurnalin dulu baru pas tulisan kita itu salah. Tapi tulisan kita siapkan dulu. Oh, tulisan saya tentang A. Habis itu buka Sinta tadi. Dari Sinta itu kita masukkan kata kuncinya. Akhirnya kita menemukan jurnal yang sesuai misalnya. Kalau sudah ketemu jurnal yang sesuai, bacalah di sini scope and areas-nya atau temanya apa. Benar nggak? Tema jurnal ini sesuai dengan tema naskah saya. Jangan memaksakan naskah sesuai dengan tema jurnal. Tapi carilah jurnal yang sudah benar-benar sesuai dengan tema kita. Itu menjadi pekerjaan lebih mudah. Walaupun ya memungkinkan keduanya, ya. Tapi kalau mau lebih mudah dengan ya jurnalnya yang kita paksa sesuai dengan tulisan kita, dengan cara mencari jurnal yang lain lagi dan ketemu yang lain lagi. Setidaknya di Indonesia itu ada 1.000 jurnal, sehingga kita tidak akan kekurangan tempat untuk bisa publikasi ke jurnal. Maka kalau ada alasan mahasiswa, saya tuh bingung mau publikasi di mana, nggak ada tempat dan sebagainya, nggak diterima dan sebagainya, itu hanya karena kurang istihad, ya, kurang kenceng oleh usaha. Dan silakan nanti kalau ada yang didiskusikan atau ada pembahasan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan tentang jurnal, meskipun teman-teman sudah kembali ke IAIN itu bisa WA saya, bisa telepon saya, ya. Bu, saya punya naskah kayak gini, ini kayaknya bisa masuk di jurnal mana? Boleh. Nomornya Bu. Nomornya Bu. Nanti ada di sini ya. Ya siap. Oke. Nah, ini contoh-contoh jurnal yang di sini ini adalah tentang Islamic Studies, sehingga teman-teman yang PAI. Iya, siapa yang mau prestis minta aja. Yang register jurnal ini tentang bahasa, Saya video penjelasannya aja. Bahasa Inggris, bisa bahasa apapun ya. Juga tentang
Oke, terima kasih. Ada interaksi, ya. Isinya adalah jurnal penelitian sosial keagamaan. Nah, ini teman-teman semua yang ada di sini bisa masuk di interaksi. Ya, yang hukum keluarga Islam bisa, yang PBA bisa, yang PAI bisa, yang ekonomi syariah juga bisa. Tapi intinya di sini adalah memunculkan ada faktor keagamaannya, dan harus penelitian lapangan sehingga tidak menerima library status dipustakaan. Dan semua itu masing-masing jurnal punya aturan sendiri. Maka bacalah aturan itu di jurnal dengan baik. Ini ada jurnal akuntansi auditing Indonesia. Nah, apakah yang teman-teman ES ekonomi syariah masuk di sini atau tidak, dibaca sendiri nanti, ya. Dan di sini setelah kita menemukan jurnal yang pas, seperti ini tadi, ya, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah bacalah author guidelines atau petunjuk penulisan. Kita nggak boleh bikin tulisan dengan template ala kita, ala menulis apa namanya tugas kelas atau mini research. Terus kita kirim begitu saja, tidak boleh. Harus kita baca lagi. Di sini ada author guideline atau istilahnya guide for author, ya, atau apapun tadi istilahnya, yang memberitahu harus ditulis 2 spasi, harus ditulis 1,5, fontnya pakai apa, bahasanya apa, kemudian kiri kanan berapa, susunannya sistematikanya seperti apa. Nah, itu harus diikuti. Antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lain akan berbeda, ya. Nah, di sini ada yang model pakai right bar, jadi menu di sisi kanan, ada yang menu di atas, ada yang menu di kiri. Nah, dimanapun saya pakai pasti ono, karena tidak akan mungkin tidak muncul menu tersebut, ya. Nah, biasanya mereka menyediakan yang namanya jurnal template. Tahu template cetakan? Jadi mereka sudah menyediakan file yang tinggal kita pas-paskan, kita ikuti ala mereka. Itu menjadi lebih mudah, ya. Oke. Nah, ini tadi, but my topic is not special. Ketika topik saya menjadi tidak menarik, menurut saya tidak menarik. Apa yang harus kita lakukan? What is special? No topic are special to everyone. Sebenarnya nggak ada alasan ini menarik, ini tidak menarik. Tinggal bagaimana kita melihatnya, sudut pandangnya seperti apa. Contoh tadi Prof. Peci itu nggak menarik. Orang bilang peci itu kan biasa, ya, nggak ada yang spesial dari sebuah peci. Tapi ketika ternyata dilihat sisi yang lain, ya, dari segi sosiologinya, dari segi antropologinya, ya, dari segi praktisnya, oh iya ya, kalau orang pakai peci, nah itu ada juga yang pakai peci. Beberapa teman cowok ya, kalau saya nggak pakai peci. Ketika itu menggunakan peci, pasti orang akan berpikir, oh dia itu memang pasti ya agamis, pasti orang nakal, mesti nggak tahu miso ya. So, proof, buktikan whether this is right or not. Akhirnya menjadi sesuatu yang spesial. Di balik teman-teman perempuan, putri yang pakai jilbab, ya. Nah, karena ada juga di kami mahasiswa yang di kampus saja pakai jilbabnya, setelah di luar dia nggak pakai jilbab, dia kerjanya ada mungkin di di toko yang tidak berjilbab dan sebagainya. Nah, silakan diteliti fenomena yang kecil-kecil seperti itu, ya. So, yeah, nothing is special, but everything is actually special. Semuanya itu sebenarnya menarik dan penting, oke? Nah, ini tadi yang disampaikan, dengan kita menemukan sesuatu yang spesial itu akhirnya muncul sebuah novelty. Novelty itu kebaruan. Nah, mungkin kalau yang mau melanjutkan penelitian tentang peci, itu masih bisa dilanjut. Di peci yang sudah diteliti bahwa peci itu memiliki pengaruh terhadap moralitas seseorang. Ternyata saya melihat fenomena yang lain. Banyak mungkin orang-orang yang dalam tanda kutip misalnya di pinggir jalan yang suka malah, yang suka apa, mereka pakai peci tapi pecinya miring. Ya kan? Nah, kalau pasien itu kan pecinya ke depan, mungkin ada yang pecinya dimiringkan. Nah, fenomena peci miringnya itu dicarilah sebanyak-banyak
Dengan peci yang lurus biasa, ada apa? Sama atau tidak? Kita disandingkan muncul sebuah irisan. Irisan itulah novelty. Karena kita bisa membandingkan antara penelitian sekarang dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi berpikirnya sederhana. Nggak usah berpikir yang ribet. Cuman sekali lagi, ini bukan skill yang seperti orang membalik tangan yang instan, ya, suapan terus angin berputar nulis benar. But this is a process, itu proses. Maka dalam proses itu manfaatkanlah teman sebaya, saling membacakan naskahnya, atau belajar di dosennya juga nggak apa-apa, ya. Jadi sehingga bisa saling belajar, karena dosen pun juga pasti bisa belajar dari mahasiswa, tidak hanya mahasiswa yang belajar dengan dosennya. Nah, dengan adanya novelty, maka disitulah letak originalitas tulisan kita. Ketika kita kalau hanya hasilnya sama, hanya membahas tentang peci, itu memang ada hubungannya dengan moralitas, kan gak ada bedanya, ya kan? Tapi ketika kita bisa membandingkan, oh peci yang saya teliti adalah peci miring, dan muncullah hasil yang lain. Ternyata peci miring tidak berbanding lurus dengan moralitas seseorang. Akhirnya itu yang dikatakan kebaruan, dan ketika itu baru, maka itu orisinil pekerjaan saya. Ya. Nah, kalau dulu kita masih bisa copy paste, sekarang kan sudah nggak bisa, dan disampaikan ada similarity. Jadi 8 kata berbaris, kalau kita ambil secara langsung copy paste, itu sudah masuk 1% similarity. Ya, maka dari itu harus parafrase. Parafrase bisa jadi yang 8 itu setiap juga dikasih seselan apa yang mungkin kalau utuh tidak bisa didalami. Ya, jadi kalau caranya, jadi apa caranya? mengarahkan. Nah, jadi melalui sinonim, melalui parafrase, kalau kalimatnya aktif diganti kalimat pasif. Ya, kalau mereka mengatakan mereka, kita ganti apa? Yang intinya menjadikan 8 baris dan 8 kata satu jajar itu minimal, ya, harus diolah. Tapi akan lebih bagus kalau kita mampu mengolah kalimat sendiri. Jadi habis baca, ditutup, kita tulis sendiri dengan kalimat kita sandingkan lagi tulisan yang asli dengan tulisan kita. Kalau intinya masih sama, so that is great. Itulah yang paling baik. Dan dengan kita menjadi novelty dan itu original, maka inovatif yang menjadi luarannya, bahwa disinilah mahasiswa pasca sarjana tidak hanya bisa mendeskripsikan, tidak hanya bisa mengatakan faktor-faktor penyebab kenakalan anak di pondok pesantren adalah ini. Nah, itu kan hanya deskripsi dari anak S1, tapi kita harus bisa menggali ada apa di balik kenakalan yang terjadi di pondok pesantren. Ya, apa yang menyebabkan mereka menjadi nakal? Apakah ada yang salah dengan sistem pembelajarannya? Apakah ada yang salah dengan bimbingannya? Apakah ada yang salah dengan latar belakangnya? So, itu yang harus digali oleh mahasiswa pasca sarjana. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jika ada kesempatannya lagi, Pak, saya atur kembali ke Pak Dr. Nur Sidin. Mungkin ada dialog di antara kita. Terima kasih. Tepuk tangan untuk luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Ketika beliau menyampaikan yang sangat membutuhkan kita semangat semakin paham bagaimana kita. Kalau jurnal itu ibarat cewek cantik, kita akan selalu bilang dan merayu beliau selalu cewek kita dengan kata-kata al-yawm bila anti kampai bila lucu. Luar biasa. Hari ini tanpa munculnya bagaikan malam tanpa bintang. Ini adalah kata-kata yang jujur ketika saya tembak mata saya. Wah, ini tak keluar dengan jurnal. Baik, saudara-saudara. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau diklarifikasi
apa yang disampaikan oleh Bu Nurman PS ini kan berserah. Kalau tidak ada berarti paham semua. Berarti harus jelas CL-nya PHM. CL-nya itu jelas PHM paham. Jadi saudara yang saya hormati, yang paling jelas adalah apa yang disampaikan oleh Bu Nurman tadi, bahwa sesungguhnya sesuatu yang sangat sederhana itu bisa jadi sangat luar biasa. Yang tadi disinggung-singgung adalah pages. Apakah saya pakai pages sehingga sangat mudah untuk diberikan. Memang ketika kita pakai pages seperti ini adalah wah ini beda formal. Tapi ketika kita pagesnya begini kan juga berbeda. Ini ngeplay kan gitu kan? Kalau pagesnya begini stres. Baru dia jurnal jadi tadi. Ini adalah beberapa budaya yang bisa kita lihat sekarang ini. Coba saudara, oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang sederhana itu akan bisa jadi sangat luar biasa. Ketika itu bisa dipakis dalam jurnal, kan begitu kan? Maka saudara, hal-hal yang terkait dengan ini adalah yang dia pakarnya yang terkait dengan jurnal dan karya ilmiah yang bisa kita terbitkan dan kita bisa sampaikan di dalam sebuah jurnal.